Beritahu kami, apabila kamu bisa memiliki tangan apapun yang kamu inginkan, seperti apa tangan impianmu? Akhirnya, pertanyaan yang ditanyakan padaku dengan memperhatikan apa yang kuinginkan, bukan yang dunia pikir kubutuhkan atau harus miliki. Dengan satu pertanyaan ini, aku begitu bersemangat. Open Bionics akan mengubah hidupku. Kalau kamu belum menonton bagian 1 dari ceritaku ini, kamu mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi pada tanganku. Saat masih kecil, aku memiliki penyakit septicemia meningococcus straight B. Kedua tanganku membusuk dengan cepat dan kedua orang tuaku terpaksa membuat keputusan terberat untuk mengamputasi tanganku. Salah satu tantangan terbesar yang kuhadapi setelah pulang ke rumah dari rumah sakit adalah belajar beradaptasi tanpa tangan, dan itu sangat sulit bagi orang tuaku saat melihatku bergumul. Tapi, mereka pantang menyerah untuk menyemangatiku agar aku mencoba dan melakukan hal untuk diriku sendiri seperti membuka pintu. Aku sangat kesulitan awalnya, tapi kemudian aku menyadari bahwa aku bisa melakukan semuanya sendiri. Sesuatu dalam diriku yakin, dan aku tahu aku akan menjadi orang yang mandiri seperti saat ini. Mamaku berusaha keras untuk memberikanku tangan baru dan berkutat dalam meneliti prostetik. Kami memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang bisa kami dapatkan dengan gratis, dan itu cukup membuka mata mama dan aku terbuka lebar. Karena tangan prostetik pertamaku diberikan di dalam kantung kertas coklat, seakan itu adalah hal yang harus dirahasiakan. Aku ingat duduk di kursi belakang mobil menatap kantung itu, berpikir kalau itu tangan, aku tidak akan memakainya. Aku tidak bisa melihatnya sebagai tangan, dan jujur saja, hal itu membuatku takut. Satu hari, aku sudah tidak tahan dan menangis serta bertanya pada mama, apakah hanya ini tangan yang dibuat untuk orang-orang sepertiku? Saat itu, mama dan aku berpelukan dan menangis bersama. Aku tidak tahan akan pikiran bagaimana tangan prostetik ini tidak akan bisa membantu anak-anak sama sekali, dan aku harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Aku bersikeras untuk menemukan seseorang yang bisa membantu. Setelah mencoba klinik swasta tanpa keberuntungan, kami memutuskan bahwa kami membutuhkan opsi lain saat mamaku tanpa sengaja menemukan tawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan startup bernama Open Bionics, di mana mereka menggunakan teknologi baru cetakan 3D dan sedang mencari anak dengan kondisi tangan amputasi dari bagian bawah siku untuk membantu mereka dalam suatu proyek yang melibatkan mereka. Mama langsung mengirim email pada mereka dan menceritakan kisahku dan mengatakan kami sangat membutuhkan bantuan perusahaan untuk membuat tangan prostetik untuk anak-anak dan bahwa aku akan menjadi kandidat yang cocok. 3 minggu kemudian, kami mendapatkan balasan yang menanyakan apakah kami bisa datang ke klinik untuk bertemu. Kami senang kamu ada di sini, Tilly. Kenapa kamu tidak katakan pada kami apa yang kamu inginkan? Segera aku tahu bahwa perusahaan ini peduli, tidak hanya akan apa yang kuinginkan, tetapi juga yang kubutuhkan. Aku merasa aku bisa memiliki kendali untuk desainnya. Kujelaskan pada Open Bionics bahwa sangat penting bagi tanganku untuk membantu dalam hal-hal sehari-hari. Aku ingin bisa menyisir rambutku sendiri, tapi tidak hanya itu, tangan itu juga harus membuatku merasa keren dan percaya diri saat memakainya. Aku ingin tangan yang cocok untuk kekuranganku dan membuatku unik. Aku ingat mengatakan pada semua orang bahwa suatu hari aku akan senang memiliki lemari lengkap dengan tangan yang bisa kukombinasikan dengan pakaianku, karena kupikir pasti itu akan menjadi aksesoris fashion yang keren. Itu akan terlihat penuh gaya. Aku begitu bersemangat dan menjadi agak ambisius saat itu. Tapi aku suka bermimpi besar dan tidak tahu sampai mana perusahaan ini akan bisa memenuhi permintaanku. Aku ingin ada cahaya, speaker Bluetooth di tanganku, dan sebuah proyektor yang bersinar dari telapak tanganku. Aku juga suka dengan ide akan asisten pribadi seperti Siri atau Alexa dalam tangan itu. Apabila Bionics akan menjadi peningkatan dalam tubuh manusia, maka itulah yang kuharapkan. Setelah beberapa pertemuan, Open Bionics memintaku menjadi perwakilan atau ambasador mereka. Aku sangat bersemangat bisa menjadi juru bicara untuk sesuatu yang kupercayai dan dengan senang menerimanya. Sekarang, aku memiliki hak istimewa untuk menunjukkan teknologi mereka melalui kehidupanku sehari-hari.
Mereka telah memberikanku kesempatan luar biasa untuk bepergian bersama mereka dan membicarakan tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana hal itu mengubah hidupku. Dan melaluinya, aku bisa melakukan perubahan. Aku berharap dengan menunjukkan tanganku dan ceritaku, anak-anak sepertiku dapat merasakan semangat ini juga. Salah satu momen terbaik dalam hidupku adalah duduk di panel di Amsterdam dengan Sang Dalai Lama, menunjukkan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk kebaikan. Dengan segala kesempatan baru, cerita baru pun datang untuk disampaikan. Aku juga berkesempatan pergi ke beberapa tempat menakjubkan, termasuk Gedung Putih. Aku menemui sekretaris Presiden Obama yang seorang tunarungu, di mana ia menunjukkan padaku bahwa memiliki kekurangan tidak bisa menghentikanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Karena menjadi sekretaris presiden tentunya termasuk pekerjaan yang tidak sembarangan. Menyenangkan berada dalam ruangan yang dipenuhi para pembuat perubahan positif, dan aku begitu takjub bisa menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Hal itu jelas menginspirasiku untuk terus maju ke depan dan terus menjadi juru bicara untuk perubahan. Sekarang ini, aku berkeliling dunia tidak hanya sebagai perwakilan Open Bionics, tapi juga sebagai Tilly. Berbagi ceritaku, cerita ini, dan berusaha menginspirasi yang lain untuk melakukan yang sama. Aku bertemu dengan begitu banyak orang menakjubkan dan diberikan banyak kesempatan yang luar biasa. Aku tidak pernah terpikir akan bisa berdiri di blue carpet untuk pemutaran perdana Alita Battle Angel berdampingan dengan Rosa Salazar dan melihat tangan bionik Alita's Berserker Body oleh James Cameron dan John Landau. Aku selamanya bersyukur atas semua kesempatan itu dan apa yang kudapatkan karenanya sampai hari ini. Aku ingin terus bekerja dengan beberapa organisasi berbeda agar bisa membuat tangan terbaik dan membuatnya tersedia untuk semua orang yang diamputasi di seluruh dunia. Aku merasa hidupku baru saja dimulai dan ada yang ingin kusampaikan. Cintai dirimu sendiri. Semua orang berbeda dan perbedaanmu lah yang membuatmu bersinar. Jadilah dirimu sendiri. Orang lain ya orang lain, semudah itu. Aku begitu bersemangat untuk tampil di panggung besar, bekerja dengan Open Bionics, berbagi ceritaku, dan semoga itu bisa mencabut stigma akan apa yang orang-orang sebut kekurangan. Apa yang mereka sebut kekurangan justru adalah kelebihanku. Ini ceritaku. Apa ceritamu?